Allah Subhanahu wa taala menghendaki takdir semuanya baik jemaah. Ya. Salah satu di antara buktinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan fitrahnya. Fitrahnya itu apa? Tauhid. Fitrahnya orang itu kembali kepada surga, itu fitrah. Hanya saja di tengah perjalanan yang kemudian diuji Allah Subhanahu wa taala, terkadang manusia tidak lolos ujian jemaah. Makanya dalam hadis murabba itu ya, hadis segi empat yang Nabi gambarkan dalam sebuah hadis yang sering saya ilustrasikan, hadis murabba itu hadis segi empat yang kemudian ada orang jalan gitu. Ini anggap aja segi empat. Setiap segi empat ini ujung-ujungnya jamaah namanya ajal. Jadi ini ajal. Kita akan ketemu dengan ajal. Nah, di saat kita lahir di sini, maka kita akan jalan, maka nantinya perjalanan ini sampai ketemu finish yang namanya segi empatnya atau kematian. Nah, sembari kita berjalan menuju kematian kita, maka kata Nabi di sini ada khotun, ya, ada garis ke kanan, garis ke kiri, gini. Ya, terus sampai kapan? Sampai ketemu ajal kita. Jadi setiap manusia berjalan hari demi hari pasti akan melewati yang namanya garis ujian. Sehingga nggak ada orang itu di muka bumi ini yang nggak diuji jemaah. Ya. Tidak ada manusia satupun di muka bumi ini yang tidak diuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya khoton atau khutut ini ya, garis kanan kiri kanan kiri kanan kiri sampai kita meninggal, inilah yang kemudian dilewati oleh syaitan. Ya. Makanya kenapa kemudian seseorang ketika dia semakin beriman kepada Allah, semakin berat ujiannya. Dan itulah level ujian yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Jadi level tertinggi yang Allah berikan ujian itu bukan orang-orang yang kemudian kok kayaknya si fulan ini ujiannya berat ya, enggak. Semakin tinggi iman kita itu maka semakin besar ujian yang Allah akan berikan. Ya, jadi kalau kita merasa ujian kita berat, belum sepadan dengan levelnya nabi jemaah. Ya. Kok levelnya nabi, levelnya sahabat aja belum tentu sama. Levelnya tabi'in juga enggak sama. Semakin tinggi iman seseorang, maka badai ujiannya semakin apa? Semakin besar. Ya. Maka oleh karena itu, banyak orang yang terkadang dia diuji Allah Subhanahu wa taala, ujiannya tidak terlalu, mungkin enggak terlalu berat. Tetapi kenapa kemudian banyak dia berkeluh kesah jemaah? Yang bisa menyikapi ujian dengan baik itu sebanding dengan kualitas iman kita jemaah. Jangan dikira orang-orang yang beriman ya, para ulama, para masyayikh, para duat, ar-rasikh gitu ya, ustaz-ustaz yang benar. Itu ujiannya berat jemaah. Ya, jangan dikira. Tapi kadang-kadang kalau lihat orang di levelnya bawah ya, enggak pernah ngaji, enggak pernah sholat, bahkan enggak pernah kemudian ibadah, seakan-akan dia kalau curhat kepada manusia atau pada kita, seakan-akan ujian dia itu paling berat. Padahal level orang yang nggak pernah ibadah, nggak pernah taat, nggak pernah taklim, nggak pernah kajian, bisa dikatakan mungkin level imannya ya mungkin ya lebih rendah. Tapi kenapa ketika diuji Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan dia itu berat jemaah? Yang menyikapi ujian kita bisa kemudian tenang itu bukan masalah kemudian posisi kita, tapi iman kita. Kalau imannya orang itu semakin baik, maka dia bisa menyikapi ujian dengan baik. Dan gak kelihatan kalau dia ada masalah. Kenapa? Imanlah yang kemudian mendudukkan permasalahan terkait dengan ujian yang Allah berikan. Dan para nabi pun juga demikian.